Morning. It's so nice to see all your smiles today. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mematikan notification cellphone kita. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita tujukan hanya pada Tuhan saja. Let's quiet our heart before the Lord. Let us set aside all our plans aside and focus on Him right now. Let's hearken to the call of worship taken from Isaiah 43 verse 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dialah juru selamat kita. Mari kita naikkan nyanyian dan penghormatan dan puji kebesaran juru selamat kita. Mari kita nyanyikan Glory to His name. Dilanjutkan dengan There is power in His blood. Let's put together our hands.
Please remain standing as we lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang ada dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan hari demi hari. Thank you Lord for your loving kindness to us every day. Bapa, terima kasih karena Engkau maha kuasa dan mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Engkau besar Tuhan, tapi Engkau juga lembut dan juga Engkau peduli akan kami masing-masing. Lord, we are grateful because you are mighty and able to do great things. And in the same time, Lord, you are the one who is gentle, loving, and caring. Terima kasih karena Engkau peduli dan Engkau selalu mendengarkan doa kami. Thank you, Lord, because you always listen to our prayers. Bapa, berkatilah hamba-hambamu yang akan melayani hari ini. Urapilah hambamu Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua guru sekolah minggu kami. Bless and anoint your servants, Lord, who's going to speak for you today. Anoint and bless Pastor Paul, Pastor Steve, and all the Sunday school teachers. In Jesus' name we pray. Amen. You may sit. Silakan dulu. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang akan diambil dari Mazmur 85 ayatnya ke-5. Psalm 85 verse 5. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita, El Shaddai, yang artinya Tuhan yang maha kuasa, lemah lembut dan memelihara anak-anaknya. It means the God who is more than enough, He is all sufficient one. Let us raise our voice and sing El Shaddai.
6. Let's listen to God's message of forgiveness taken from John 14 verse 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mari kita bangkit berdiri, kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan "Tenanglah Jiwaku." Let's worship Him and sing "It Is Well With My Soul." When peace like
kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of our Jesus, our Lord, and to confess our sins and bring our petitions before Him. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena beberapa hari yang lalu Bapak Elus, Bapak Elsa masuk ke rumah sakit Koyusdar karena terkena pneumonia. Namun kemarin malam sudah boleh pulang ke rumah. We want to thank God that a few days ago Elus and Elsa's father, Koyusdar, was hospitalized for pneumonia. But we thank God that last night he was discharged. Now he's home. Dan kita juga mau berdoa buat anak dari Om Tim C. Anaknya namanya Jane. Dia terjatuh, tapi sekarang sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Jadi kita akan berdoa juga buat dia. We also want to thank God that God has kept Jane C, the daughter of our brother Om Tim C, safe and sound. She had a fall a few days ago. She's still undergoing some treatment in the hospital, but she's okay. Saudara, kita selalu berdoa ya buat saudari Stephanie. Mungkin saudara tidak mengenal Stephanie. We always pray for somebody by the name of Stephanie. Dia adalah istri dari seorang pendeta, namanya Pendeta Liu Sumule. Tinggal di sini di Amerika Serikat. Stephanie is the wife of Pastor Liu Sumule. They live right here in Los Angeles area. Memang dia terkena kanker. Tapi sekarang sudah jauh lebih sehat, bisa tetap beraktivitas meskipun masih harus mengenakan kantongnya di perutnya. We always pray for her. She has cancer, but she's doing okay. We saw her yesterday. She still has to wear a bag, for her. Tapi she's able to go to church and serve the Lord. So we thank God for that too. Jadi saudara-saudara, doa-doa yang kita panjatkan didengar Tuhan. I just want to assure you that every prayer that we lift up to the throne of grace is going to be heard by Him. He never misses a prayer. Sekarang marilah kita pujikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Now let us sing the song, the name of Jesus, before we pray. Yesus
Bapa dalam surga, dan terima kasih untuk hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan buat kami. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us. Terima kasih Engkau membawa kami untuk masuk ke dalam rumah-Mu dan beribadah kepadamu. Thank you for bringing us into your house to worship you. Kami juga datang berterima kasih kepadamu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami berterima kasih, kami tidak kekurangan apapun karena Tuhan mencukupi semua kebutuhan kami. We have lacked nothing because you have provided for us. Kami juga berterima kasih kepadamu bahwa tatkala kami tengah lemah, Engkau datang memberikan kekuatan kepada kami. We also are thankful to you because in times of weakness you came and you gave us strength. Tatkala kami tengah bingung, Engkau juga datang dan menunjukkan jalan-Mu kepada kami. In times of confusion, Lord, you came and show us the way. Dan sewaktu kami putus asa, Kau datang memberikan kepada kami pengharapan. And in times of despair, you came and you gave us hope. Bapa dalam surga, kami juga datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you as sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuh kami dengan darah-Mu. So please forgive us our sins and wash us clean, Lord. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami juga ingin naikkan doa, bersyukur bahwa saudara kami Ko Yusdar sudah boleh pulang ke rumah kemarin malam. Kami berdoa teruslah Engkau pulihkan kesehatannya supaya makin hari beliau makin sehat. We thank you, Father, because our brother Yusdar was already discharged from the hospital last night. We pray may you continue to heal him, that each day he will grow stronger and healthier. Bapa, kami juga berdoa buat saudari kami Benita, memohon kepadamu berilah kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We also pray for our sister Benita. May you also touch, heal her. May you keep her strong. Kami berdoa juga buat saudari kami Yulia. Biarlah tangan-Mu juga Engkau tumpangkan atasnya dan Kau berikan kepadanya kesembuhan. We also pray for our sister Julia. May you place your hands upon her and may you heal her, Father. Bapa, kami juga berdoa buat saudari Caitlin yang masih harus terus mendapatkan transfusi darah. Berilah kepadanya kekuatan dan berilah kepadanya kesembuhan. We also pray for Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent, who has to get blood transfusion. We pray, Father, may you touch her and heal her. May she be strong and that she will need no more blood transfusion. Bapa, kami juga menaikkan doa buat saudari kami Andri dan juga saudara kami Kopardi. Biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Beri kepada mereka kekuatan dan kesembuhan. We pray, Father, for our brother Pardi and our sister Andri. May you place your hands upon them. May you heal them and strengthen them. Kami pun berdoa buat Ling-Ling yang merawat Andri, buat Cisinta yang merawat Kopardi. Berilah kepada mereka kekuatan, lindungi mereka dari segala kecelakaan. Berilah kepada mereka terus pengharapan, Tuhan memperhatikan mereka. We pray, Father, for Ling-Ling, who takes care of Andri, and our sister Sinta, who provides care for our brother Pardi. May you also bless them with good health.
May you protect them from any accidents or injury, and may you keep them strong in hope, knowing that you are looking at them, watching over them. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Tante Elvir. Teruslah Engkau sembuhkan, Engkau hilangkan sakit penyakit pada tubuhnya. We also pray for Tante Elvir. May you also, Lord, touch and heal her. Take the pain away from her body. Bapak, kami juga berdoa buat Jane, anak dari Om Tim, yang masih mendapatkan perawatan akibat jatuh. Biarlah Engkau terus pulihkan dia dan beri kepadanya kekuatan sehingga tidak jatuh lagi. We pray, Father, for Jane, the daughter of our brother Om Tim, who is still receiving treatment from the fall that she suffered a few days ago. May you strengthen her, that she will be strong, that she will not fall anymore. Bapak, bersamalah juga dengan Om Tim yang harus mendampingi Jane pada masa ini. We pray, may you be with Om Tim, who has to go to the hospital to be with Jane. Bapak dalam surga, kami juga naikkan doa buat Stephanie dan juga saudari Mira. Kami berterima kasih atas kekuatan yang Kau berikan kepada mereka. Teruslah Engkau kuatkan dan sembuhkan mereka. We pray for Stephanie and Mira. We thank you, Father, for the strength that you have given them. May you continue to keep them strong and healthy, and please heal them, Lord, from their diseases. Kami juga naikkan doa buat saudari kami Herwi dan saudara Anyau. Tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka, berilah kekuatan dan sembuhkanlah mereka. We pray, Father, for our sister Herwi and our brother Anyau. May you place your hands of healing upon them. May you touch and heal them, Father. May you give them strength. Bapak, kami berdoa buat tetangga kami Norma. Teruslah Engkau beri kepadanya kekuatan, sehingga makin hari dia pun juga makin kuat dan sehat. We pray for our neighbor Norma. May you continue to strengthen her, to keep her healthy, that each day she will grow stronger. Dan kami juga berdoa buat saudari kami Cynthia dan Peggy yang tengah melayani-Mu di Indonesia dengan saudara David Brandon. Bersamalah dan berkatilah pelayanan mereka, ya Tuhan. We pray for our sisters Peggy and Cynthia and our brother David Brandon who are serving You in Indonesia. May You be with them and may You bless their ministries there. Bapak, sekarang kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to You, Father. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka 1 Korintus pasal 3. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 3. 1 Korintus pasal 3. Kita akan membaca ayat 10 hingga ayat 15. And we are going to read from verse 10 to verse 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga 15. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya akan membacakan ayat 10, saudara menanggapi dengan membaca ayat 11, begitu seterusnya. I will read verse 10 and you respond by reading verse 11 and so forth. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Verse 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekalipun pekerjaan masing-masing orang akan nampak, pada hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Verse 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dalam api. Mari kita duduk, silakan tutup. Please be seated. Tema khotbah pada hari ini adalah satu hari tagihan akan datang. The theme of today's message is one day the bills will come. Saudara, manusia ini kompleks, ya. Tapi sebetulnya kita juga adalah simple. Humans are complex, yes, that is true, but we are also simple. Kita bisa tahu banyak tentang siapa kita dan motif di balik perbuatan kita serta tujuan hidup kita dari titik berangkat dan titik akhir hidup kita. We can learn much about who we are and why do we do what we do and the purpose of our life by knowing our starting point and ending point. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan titik berangkat? Titik berangkat adalah keyakinan kita tentang Tuhan, kehidupan, dan orang. Sedangkan titik akhir adalah apa yang akan terjadi pada diri kita nanti. A starting point is what we believe about God, life, and others, while an ending point is what will happen to us at last. Saudara, ternyata keyakinan dasar ini adalah pedoman yang memandu bagaimana kita hidup. These underlying beliefs turn out to be the forces that guide how we live. Dan juga mengarahkan langkah-langkah hidup kita. And also direct our steps in life. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca ini, yaitu berdasarkan kehidupan dan pelayanan Paulus, kita akan belajar tentang titik berangkat dan titik akhir yang seharusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. So, in this passage, based on the life and ministry of Paul, we will learn what our starting point and ending point should be as children of God. Paulus memulai dengan berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Paul begins by saying, according to the grace of God which was given to me. Saudara, ini selalu adalah titik berangkat Rasul Paulus, kasih karunia Allah. This is always Paul's starting point, the grace of God. Dia tahu secara manusiawi, mustahil baginya menjadi seorang percaya dan pengikut Kristus. He knows that humanly speaking, it would be impossible for him to become a believer and a follower of Christ. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, dia masih sampai saat itu memburu dan menangkapi orang-orang Kristen di mana-mana. Had it not been for the grace of God, he would still be going after and arresting Christians all over. Dan lebih buruk lagi, hatinya masih tetap dipenuhi oleh kebencian. Worse yet, he would still be filled with hatred. Jadi bukan saja Tuhan memanggilnya untuk mengenal dan menjadi pengikut Kristus, tapi juga Tuhan menunjuknya menjadi Rasul Kristus, membawa kabar baik keselamatan Tuhan kepada semua orang. So not only did God call him to know and to be a follower of Christ,
But God also appointed him to be an apostle of Christ, to bring the good news of God's salvation to all people. Itu sebabnya saudara, hidupnya sekarang menjadi bermakna dan bertujuan. Consequently, his life became purposeful and meaningful. Dia sekarang mempunyai misi yang dia tahu mesti dia selesaikan. He now has a mission that he is to complete. Jadi semua adalah karena kasih karunia Allah. All because of God's grace. Waktu saya memikirkan tentang hidup saya pun mempunyai reaksi yang sama seperti Paulus. When I think about my life, I also have the same reaction as Apostle Paul. Saudara, saya tidak bisa bayangkan kalau saya sampai hari ini hidup di luar Tuhan. I simply cannot imagine how my life would have turned out had I not come to know Christ. Saudara, benar-benar mengenal Kristus dan dipakai olehnya bukan saja mengubah hidup saya, tapi memberi kepada saya hidup. You see, knowing Christ and being used by Him did not only change my life, it gave me life. Benar-benar memberikan kepada saya hidup. It really gave me life. Saudara, bukan saja sekarang saya mempunyai tujuan hidup, tapi saya lebih bisa mengerti tentang hidup. Not only do I have purpose for my life, but now I can understand more about life. Sehingga apapun yang saya alami, saya lebih bisa memahaminya dan menyikapinya dengan tepat. So whatever it is that I must experience, now I can understand it. Now I can respond to it in a better way, God's way. Saudara, bila kita tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai pemahaman tentang Tuhan, saya tidak bisa bayangkan seperti apakah hidup kita. I simply cannot imagine if we had no God and we are not saved by Him and we don't know anything about His Word. I just cannot imagine how we can face life. Sambung lagi, saudara. Let's continue. Semua tentang dirinya, Paulus, segala yang dimilikinya, dan semua yang telah berhasil dicapainya, dia tahu itu semua karena kasih karunia Allah. Everything about him, everything that he has, and that all that he has accomplished are his because of the grace of God. Dia tahu dia hanyalah penerima kasih karunia Allah. He is merely the recipient of the grace of God. Nah, saudara, inilah titik berangkat hidup Paulus. This is Paul's starting point in life. Dan dari titik berangkat ini, dia kemudian mengembangkan kerangka pandang tentang hidup dan tentang mengerjakan pekerjaan Tuhan. And out of this starting point, he then develops a frame of reference for living and doing God's work. Nah, tentang melakukan pekerjaan Tuhan, Paulus meyakini bahwa dia dan yang lainnya hanyalah pekerja. About doing God's work, Paul believes that he and the others are just workers. Tuhanlah perancang segalanya. God is the master planner. Dia mempunyai denah bangunan yang ingin dibangunnya. He has the blueprint of the building he wants to build. Dan dia memanggil orang bekerja untuknya, serta mengajarkan keterampilan kepada mereka untuk melakukan pekerjaannya. And he calls people to work for him and teaches them the skills to do their jobs. Singkat kata, Allah lah yang memungkinkan orang untuk bisa mengerjakan pekerjaannya. In other words, it is God
who makes it possible for them to do the works. Jadi Allah lah yang layak menerima pujian dan kemuliaan, bukan Paulus, bukan yang lain. So it is God who deserves the credit and the glory, not Paul, not others. Saudara, Paulus bisa saja berkata, karena dia yang merintis gereja di Korintus, maka dia layak dipanggil sebagai si empunya gereja itu. You see, Paul could have said because he was the one who started the church in Corinth. He was then to be so-called owner of the church. Bukankah dia adalah pendiri gereja itu? Jadi bukankah dia mempunyai hak untuk mengklaim itu? He was, after all, the founder of the church. So, he had the right to claim that. Tapi itu tidak dilakukannya. But that he did not do. Sebaliknya, dia melihat dirinya dan pekerjaannya sebagai satu bagian dari pekerjaan Tuhan yang besar. Instead, he saw himself and his work as merely a piece of the puzzle, as a part of the great work of God. Dan pekerjaan Tuhan terdiri dari banyak bagian. And the work of God consists of many pieces. Saudara, beberapa tahun terakhir ini, saya perhatikan di Indonesia, hamba-hamba Tuhan tertentu mempunyai hobi baru, yaitu selalu di depan atau di belakang namanya dicantumkan pendiri, apapun itu yang didirikannya. I noticed lately, some pastors in Indonesia has just found new hobby. And the hobby is to put this title next to their name, founder. Saudara, saya kadang-kadang berpikir, aduh, kenapa kok tidak tahu malu ya? Sometimes I think, don't you have any shame? Saudara, Bill Gates tidak tulis-tulis namanya Bill Gates, pendiri Microsoft. Tidak, saudara, cukup Bill Gates. You know, Bill Gates doesn't have to put down next to his name, founder of Microsoft. Just Bill Gates. Steve Jobs tidak harus tulis, tambahkan nama di belakang namanya, pendiri Apple. Steve Jobs did not need to put down that title, founder of Apple. Steve Jobs. Cukup. Orang tahu siapa orang-orang ini. Tidak perlu mengklaim. We need not claim that. So, jadi saudara-saudara, kita mesti belajar dari Rasul Paulus. Dia tidak mencantumkan embel-embel itu di belakang namanya. We have to learn from Paul here. He did not put that title next to his name. Dia tidak menuliskan Paulus pendiri gereja di Efesus, Paulus pendiri gereja di Korintus. Tidak, saudara. He did not put down his name, Paul, founder of the church in Ephesus, Paul, founder of the church in Corinth, and so forth. Tidak. Tidak. Tidak usah ditulis. Karena Tuhan tidak mau tahu. That's the truth. We need not put that down because the truth is God doesn't care. And He doesn't want to read that anyway. Mari kita sambung lagi. Titik berangkat Paulus di dalam hidup adalah anugerah Tuhan. Itu sebab dia melihat segalanya dalam hidup melalui lensa kasih karunia Allah. Paul's starting point in life was the grace of God. Consequently, he saw everything through the grace of God. Nah, di dalam bingkai kasih karunia Allah, tidak ada ruangan untuk mengklaim hak atau menuntut pengakuan. In the framework of God's grace, there is no room for right claiming or demand for recognition. Dia hanyalah penerima kasih karunia Allah. He's simply the recipient of God's grace. Nah,
Bagaimana dengan kita? What about us? Apakah titik berangkat dalam hidup kita? What is the starting point of our life? Kita semua mempunyai titik berangkat. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi kita semua memilikinya. We all have starting points. We may not be aware of them, but we all have them. Misalnya, saudara, ada orang yang titik berangkatnya adalah Tuhan tidak adil dan manusia jahat. For instance, there are those whose starting point is God is unfair and people are evil. Nah, kita yang mempunyai titik berangkat ini selalu mencurigai niat baik orang dan sinis serta tidak ramah terhadap Tuhan. We who have this starting point in life usually develop suspicion to others and a cynical and unfavorable view toward God. Kita tidak bisa mempercayai orang. We cannot trust people. Dan kita selalu berhati-hati agar tidak ditipu atau dimanfaatkan orang. And we live cautiously, lest we be taken advantage of. Dan karena kita memiliki pandangan Allah ini tidak adil, maka kita tidak bisa mempercayai Tuhan apapun, tentang apapun. And because we view God as being unfair, we then cannot trust God for anything. Apalagi mempunyai keinginan atau mempunyai kerelaan untuk menyembah dan melayaninya. Much less desire to worship Him and to serve Him. Saudara, kita yang biasanya mempunyai pandangan seperti ini, akhirnya makin hari makin percaya bahwa kita benar. The problem is we who have this kind of view, every day will find evidence that we are right. Kan benar kan? Kan benar kan? Kita tidak bisa percayakan, benar kan dia jahat? So every day we will find evidence that, see what I told you? They're not nice. See, you got cheated again. See, and see. Saudara, makanya orang yang seperti ini makin tua, makin negatif. If we have this kind of view, the older we are, the more negative we will become. Dan akhirnya kita akan hidup sendirian. And in the end, we live by ourselves. We have no friends. Karena tidak ada orang yang bisa kita percaya. Because there is no one that we can trust. Ada juga orang yang titik berangkatnya ialah saya istimewa. Maka Allah dan orang lain harus memberikan apa yang saya inginkan. There are also those whose starting point is I am special. So God and others must give me what I want. Jadi kita hidup seakan-akan Allah dan orang berutang sesuatu kepada kita. So we go around living as if God and others owe us something. Kita menuntut agar Allah dan orang memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Tapi masalahnya adalah kita tidak merasa berkewajiban membalas kebaikan orang. So we demand that God and others give us what we want, but we do not feel that we must do or give something in return. Bukankah kita berpikir mereka utang kepada kita? Kita tidak utang kepada mereka. After all, it is they who owe us, not we.
Saudara, ini bukan hanya berlaku dalam hubungan antara kita dan sesama loh. Jadi orang-orang seperti ini juga akan mempunyai pandangan seperti ini terhadap Tuhan. So those who have this viewpoint, this starting point, not only apply this to their relationships with others, but they also apply to their relationship toward God. Mereka benar-benar beranggapan Tuhan berutang kepada mereka. They really believe, or they want to believe, that God really owes them something. Makanya saudara, nggak bisa enggak, orang-orang seperti ini memang seringkali akhirnya marah-marah. And that is why these people in the end become angry people. Okay. Nah, yang terakhir saudara. Ada orang yang titik berangkatnya adalah saya mesti bergantung pada diri sendiri. Tidak bisa bergantung pada Tuhan atau orang lain. And there are also those whose starting point is, I can only depend on myself. Not on God, not on others. Akhirnya kita ini bukan saja percaya pada yang namanya kerja keras, kita juga sangat meyakini pada yang namanya hidup keras. Consequently, we believe not only in hard work, but also in a hard life. Kita tidak percaya pada yang namanya berbagi-bagi dan bermurah hati. We do not believe in sharing and in being merciful. Bagi kita, hidup ini keras. Dan kita memandang hidup lebih seperti medan pertempuran. To us, life is tough. And more like a battleground. Kita mesti menembak. Kalau tidak, kita tertembak. Either we get shot, or others get shot. Untuk bertahan hidup, kita harus selalu berkelahi. To survive, we must fight. Saudara, ini adalah contoh-contoh beberapa titik berangkat yang kadang ada pada diri kita. These are some of the examples of starting points that we have. Nah, sebagaimana bisa kita lihat, titik berangkat ini mempengaruhi arah hidup kita. As we can see, our starting point greatly influences the trajectory of our lives. Perbuatan dan siapa kita bersumber dari titik berangkat ini. You see, what we do and who we become stem from this starting point. Memang kita ini berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman hidup. It's true, we came from various backgrounds and experiences. Dan semua ini membentuk titik berangkat kita. And all these give birth to our starting points. Tapi saudara, sebagai pengikut Kristus, kita mesti menanggalkan titik berangkat kita yang lama dan mengadopsi titik berangkat yang baru. But as followers of Christ, we must let go of our old starting point and adopt a new one. Sama seperti Paulus, kita harus menjadikan kasih karunia Allah sebagai titik berangkat kita. Like Paul, we must make the grace of God as our starting point. Sekali kita mempunyai titik berangkat ini, hidup kita akan dipenuhi dan dituntun oleh kasih karunia Allah. Once we do, we live a life saturated and guided by the grace of God. Kita akan percaya pada yang namanya kasih Allah.
will believe in God's love. Kita akan percaya pada yang namanya melayani Tuhan. Will believe in serving Him. Dan kita akan percaya pada yang namanya memberi. And will believe in giving. Dan kita juga akan percaya bahwa semua bekerja untuk kebaikan. Karena Allah ada di dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kita alami. And we believe that everything works out together for good. Because God is in everything we do and encounter. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Paulus mengingatkan gereja di Korintus untuk memperhatikan bagaimana mereka melayani Tuhan. Paul wants the church in Corinth to watch out for how they serve God. Dia mengingatkan mereka bahwa Yesus harus menjadi fondasi bangunan. Jadi semua pekerjaan Tuhan dasarnya mestilah Yesus. He first reminds them that Jesus is to be the foundation of the building. The foundation of all the works of God. Kemudian, dia mengingatkan mereka untuk berhati-hati bagaimana mereka membangun dan menjalankan pelayanan mereka. He then cautions them how they build and do their ministries. Dia mengibaratkan kualitas pelayanan mereka dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. He likens their quality of works or ministries to gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw. Dari yang terbaik sampai yang terburuk, dan perbedaannya terletak pada daya tahannya. From the best to the worst, and the differences lie in their enduring qualities. Kita tahu emas yang paling bertahan lama, sedangkan jerami yang bertahan paling pendek. Gold is the most enduring, while straw is the least. Dengan mengatakan ini, Paulus ingin mereka tahu bahwa tidak semua pelayanan sama. By saying this, Paul wants them to know that not all ministries are the same. Ada yang bertahan lama, ada yang tidak. Some last, some don't. Banyak di antara saudara di sini yang tidak lagi muda, sama seperti saya, dan pasti sudah mengetahui dan melihat banyak. Many of you here are not young anymore, like me, and we have seen a lot, and we have heard a lot. Jadi kita tahu, saudara, ada pelayanan yang bertahan lama, ada pelayanan yang tidak bertahan lama. So we can recall ministries that did not last long. We can also remember ministries that last long. Tidak sama. Not all ministries are the same. Nah, saudara, mohon perhatikan juga bahwa kita bisa tahu kualitas pelayanan pada akhirnya, bukan pada awalnya. Notice also that we can only know the qualities of ministries at the end, not at the beginning. Pada akhirnya Allah akan menyingkapkan kualitas pelayanan kita dan Dia melakukannya dengan api atau ujian. At the end, God will reveal the qualities of our ministries, and He will do that by fire or by testing. Pelayanan yang kuat dan sehat akan tahan uji. A strong and healthy ministry will stand the test. Itu sebab kita mesti jelas dengan titik akhir hidup kita, yaitu apa yang akan nanti terjadi di akhir hidup. It is then incumbent upon us to be clear about the ending point of our life. What will happen to us at the end of our life?
bukan saja Tuhan akan menghakimi kita, tapi Dia juga akan menguji kita. Not only will God judge us, but He will also test us. Itu sebab kita mesti hidup sebaik-baiknya. It is therefore imperative that we gear up our lives accordingly. Nah, bagaimana kita tahu kualitas sebuah pelayanan? How do we know the quality of a good ministry? Kita tahu dari mengapa atau apa alasannya dan bagaimana dimulainya pelayanan itu. We know it by why and how it starts. Makin murni motif, makin jelas panggilan, makin kuat pelayanan itu. The purer the motive and the clearer the call, the stronger it will be. Kita bisa menyebut nama Tuhan bahwa Dialah yang memanggil kita, dan kita bisa menyodorkan kebutuhan, maka kita harus melakukan hal ini. We can invoke the name of God that He has called us, and we can cite the needs. That's why we must do this. Tapi terpenting adalah motif kita. Kenapa kita melakukannya dan bagaimana kita memulainya. But what counts is our motive. Why we do what we do and how we do it. Saudara, waktu saya itu nganggur selama 8 bulan, puji Tuhan gereja saudara bersedia memanggil saya waktu saya dalam pengangguran. Ada orang meminta saya atau mengajak saya membuka gereja. When I was unemployed for 8 months, thank God you guys called me in to be your pastor. Somebody came to me and asked me to start a church with him. Nah, orang ini bukan pendeta, orang ini orang awam. Tapi ya dia merasa frustrasi di gerejanya, jadi dia mau memulai gereja yang baru. Dan dia tahu saya nganggur, jadi dia ajak saya. He was frustrated at his church. He was not a pastor, he was just a lay person. So, when he found out that I was unemployed, so he approached me and asked me, let's start a church. Saudara, saya memang menolak, saya hargai ya kebaikan hatinya, tapi saya tolak. I appreciated his kindness, his trust in me, tapi I refused. Saudara, kita mesti jelas bahwa Tuhan memanggil kita. Dan kita mesti juga jelas dengan cara Tuhan mengerjakan pekerjaannya. We must be clear that God has really called us. And we must also be clear with how God actually does His work. Kalau kita tidak punya konsep ini, saudara, kita akan terseret ke sana ke sini, melakukan banyak hal, tapi akhirnya salah sasaran. If we don't have this clear understanding, we will be dragged here and there, blown to and fro, and we would be doing a lot of things, but they all would go nowhere. Ya, jadi sekali lagi penting motif kita. So what counts is our motive. Untuk apa? Saudara, makin besar kepentingan pribadi dan makin kita mendapatkan keuntungan dari apa yang kita ingin kerjakan, makin besar kemungkinannya itu bukan berasal dari Tuhan. You see, the more vested interest we have in this endeavor, or the more we will gain from it, the less likely it is of God. Jika tidak jelas Tuhan memanggil kita, besar kemungkinan kitalah yang memanggil diri kita sendiri untuk melakukan itu.
it is not clear, if that's not clear that God has called us, more than likely it is we who call ourselves to do what we want to do. Tidak akan bertahan lama pekerjaan ini. This kind of work, this kind of ministry will not last. Pendeta Charles Stanley baru saja dipanggil pulang oleh Tuhan 2 minggu yang lalu. Ya, ini pernah bercerita tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Salah satunya adalah keputusannya untuk meninggalkan pelayanan di Florida untuk pindah ke Atlanta, Georgia. Pastor Charles Stanley, who just went home to be with the Lord about 2 weeks ago, recalled how difficult it was for him and his family to leave their ministry in Florida for Atlanta, Georgia. Mereka sudah atau baru melayani di Florida kurang dari 2 tahun. Sewaktu dia mendapatkan panggilan untuk menjadi pendeta asisten di First Baptist Church, Atlanta, Georgia. Yeah, they had only been in Florida less than 2 years when he got a call to be an associate pastor in the First Baptist Church at Atlanta, Georgia. Dia dan keluarganya bahagia di Florida. He and his family were happy in Florida. Dan dia sudah berpikir merencanakan untuk menghabiskan waktu yang lama di sana sebab baginya dan istrinya ini adalah tempat yang paling cocok untuk membangun keluarga. In fact, he thought of spending a very long time there because to him that was the perfect place for raising a family. Dan anaknya pun yang diwawancarai, Andy, berkata dia sangat senang di sana. Even his son who was interviewed for the program also said he was really happy there in Florida. Dan satu lagi, gereja yang dilayaninya tengah bertumbuh. Dan dia begitu dikasihi oleh jemaatnya. Further, the church was growing and he was well loved by the members. Tapi makin dia mendoakan panggilan itu, makin jelas Tuhan memang benar-benar memanggilnya ke Atlanta. But the more he prayed about it, the clearer it was that God had called him to Atlanta. Sulit ya, memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman. So it's a difficult decision to leave his comfort zone. Dan juga lagi saudara, dia itu tuh pindah bukan untuk menjabat sebagai pendeta utama senior, tapi menjadi pendeta asisten. And further, this move would demote him from being a senior pastor to being an associate pastor. Tapi akhirnya dia memilih menaati Tuhan. But he chose to obey God. Nah saudara, yang tidak dia ketahui adalah beberapa tahun kemudian, sewaktu pendeta utama di gereja itu di Atlanta pensiun atau undurkan diri, dan dia dicalonkan menggantikannya, terjadilah perpecahan yang hebat di gereja itu. Little that he knew that a few years later, when the senior pastor of the church stepped down, and he was nominated to be the senior pastor, a severe friction would occur. Nah, alhasil dia harus mengalami perlakuan mungkin yang paling menyakitkan dan buruk yang hamba Tuhan bisa atau pernah alami. As a result, he had to endure one of the worst and harshest treatments any pastor could have experienced. Nah, waktu dia akhirnya ditabis menjadi pendeta utama, gereja itu saudara menyusut jumlah jemaatnya dari 3.000 menjadi 300. So when he was finally confirmed to be the senior pastor, the church dwindled from 3,000 members to 300. Tapi ternyata
ini menjadi permulaan yang baru dan yang lebih baik bagi gereja. But it became a new beginning and a better one for the church. Pada akhirnya gereja itu bertumbuh menjadi ribuan anggota. Dan dari pelayanannya di gereja itu muncul pelayanan In Touch Ministries yang menjangkau seluruh permukaan bumi. In the end, the church grew to thousands of members. And out of that ministry came the worldwide ministry of In Touch Ministries. Jadi saudara, kita bisa ya dalam kilas balik menyimpulkan bahwa Tuhan membawa pendeta Charles Stanley ke gereja itu untuk memurnikan gereja itu supaya dia bisa membangun gereja yang baru dan memakai gereja yang baru itu untuk tujuan yang lebih luas. So in retrospect, we can say that God had brought Pastor Charles Stanley to Atlanta to purge his church. So God could build another one and use the church for a much greater purpose. Dan itu semua berawal dari motif yang murni dan panggilan yang jelas dari Allah. And it began with a pure motive and a clear call from God. Jadi saudara, kita bisa katakan makin kecil kepentingan pribadi, makin besar pengorbanan pribadi, dan makin besar pergumulan di dalam doa dan persiapan, makin besar kemungkinan itu adalah panggilan Allah. When there's little to no personal interest, but great personal sacrifice, and when there is much struggle in prayer and preparation, it is more likely that it is of God. Dan bila kita taati panggilan Allah itu, maka Dia akan memberkati kita dan membuat pelayanan kita bertahan lama. And if we obey the call of God, He will bless us and He will make our ministry last. Sekarang mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang memulai pelayanan dan melakukan pelayanan yang keluar dari motif yang tidak murni? Perhaps we ask, but how about those who start and do ministry out of their impure motive? Paulus berkata, mereka akan tetap diselamatkan karena mereka hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka tidak akan menerima upah lagi. Paul says that they will be saved because after all they are God's servants. But there will be no reward for them. Semua yang mereka bangun nantinya akan terbakar habis. Everything they built will be burned to the ground. Pada awalnya mungkin mereka akan tampak seperti bintang yang membumbung tinggi naik ke atas. Tapi pada akhirnya mereka akan seperti bintang yang jatuh ke bawah. In the beginning, they might look like rising stars. But in the end, they will look like fallen stars. Tuhan akan menyingkapkan siapa mereka. God will reveal who they really are. Sebelum saya akhiri, saya ingin meninggalkan renungan ini dengan saudara. Before I conclude, I like to leave these thoughts with you. Pertama adalah, bukan saja Allah akan menguji pelayanan kita, Dia juga akan menguji hidup kita. The first is God will test not only our ministry, but also our lives.
Itu sebab kita mesti berhati-hatilah membangun hidup kita. Hence, we must watch how we build our lives. Pada akhirnya kita mesti sering-sering bertanya, untuk siapa? Untuk dilihat orang atau dilihat Tuhan? In the end, we must constantly ask, who is it for? Is it for others or for God to see? Bila kita hidup untuk dilihat orang, kita akan menuai kegagalan. The moment we live for others to see, we will be doomed to failure. Pertanyaan yang kedua yang mesti kita ajukan adalah, untuk siapa? Untuk dinikmati oleh saya atau oleh orang lain? Who is it for? Second question we need to ask. Is it for me or for others to enjoy? Hidup yang kokoh dibangun di atas untuk orang lain, bukan untuk saya. A sturdy life is built upon for others, as opposed to for me. Makin besar untuk saya, makin goyah hidup kita. The more it is for me, the shakier we will be. Kita yang mengejar kesenangan pribadi, apalagi memanfaatkan orang untuk kepentingan kita, kita tidak akan bertahan lama. We who pursue personal pleasure, especially at the expense of others, will not last long. Seperti asap, hidup kita akan lenyap. Like smoke, our lives will disappear. Saya telah melihat berbagai cara yang Tuhan gunakan untuk menguji kita, yaitu membakar atau menguji pekerjaan kita dan hidup kita. I've seen the many ways that God uses to test us, to bring fire to our work and life. Paling sering yang Tuhan gunakan adalah kesukaran. The most common is hardship. Bila kita ini terbuat dari rumput kering dan jerami, kita akan mudah terbakar habis. If we are made of hay and straw, we will be burned easily. Tapi saudara, ada satu lagi api yang kadang memang tidak terlihat jelas pada awalnya. But there's another fire that may not be that obvious initially. Tapi api itu juga akan membukakan, menyingkapkan siapa kita. But that fire is equally revealing. Apa itu? Our family, keluarga kita, pernikahan kita, dan anak-anak kita. Our marriage and our children. Sering Tuhan menyingkapkan siapa kita dan bagaimana selama ini kita membangun hidup kita melalui keluarga kita. Seperti apakah mereka nantinya. God often reveals who we are and how we have built our lives by how our family turns out to be. Sudah tentu kita tidak bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil oleh anak-anak kita yang sudah dewasa. We're not, of course, responsible for the decisions made by our adult children. Mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka. They are responsible for their choices. Tapi saya sering melihat
bagaimana Tuhan memakai keluarga untuk menyingkapkan siapa kita, untuk menguji kita. But I often seen how God uses family to test us, to uncover us. Mungkin untuk sementara, biasanya sewaktu anak-anak masih kecil, kita masih bisa menyembunyikan rumput-rumput kering dan jeramik dalam rumah kita. Tapi tidak bisa selamanya. For a time being, especially when the children are small, we can hide our, quote, hay and straw, unquote. But in the end, we cannot. Pernikahan yang disia-siakan akan akhirnya memperlihatkan keretakan-keretakan pada dindingnya. The unattended marriage will eventually show its cracks. Dan anak-anak yang dilalaikan akan bertumbuh tidak terkendali. Dan nantinya membuat kita menderita. The unsupervised children will spin out of control and cause much pain. Jadi ingatlah peringatan yang Paulus berikan. Hendaklah setiap orang memperhatikan bagaimana dia membangun. So as Paul reminds us, let each one take heed how he builds. Kita mesti menggunakan bahan yang baik. We must use good material. Saya cukup sering mengingatkan anak-anak saya bahwa dalam hidup ini tidak ada yang namanya makan gratis. I often remind our children, there is no free lunch in life. Kita harus bayar apa yang kita makan. We must pay for what we eat. Mungkin untuk satu waktu kita bisa menghindar, tidak bayar apa yang telah kita makan. Tapi kita tidak bisa menghindar selamanya. We may get away from paying for what we have eaten, but we cannot get away forever. Suatu hari, tagihan-tagihan itu akan datang. One day, the bill will come. Dan kita harus bayar. And we will have to pay. Di dalam terjemahan Alkitab The Message, Eugene Peterson menerjemahkannya sebagai berikut. If you use cheap or inferior materials, you will be found out. The inspection will be thorough and rigorous. You won't get by with a thing. Jika engkau menggunakan materi atau bahan yang murah, yang jelek, pasti ketahuan. Sebab inspeksinya itu tuh teliti dan cermat. Engkau tidak bisa menutupinya atau mengelabuinya. Akhirnya pasti ketahuan. Akhirnya pasti ketahuan. In the end, it will be found out. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa dalam surga, tuntunlah kami dalam hidup ini supaya menjalaninya dengan bijak dan dalam takut akan Tuhan. Heavenly Father, we pray as we live
Teach us to live by your wisdom and by the fear of the Lord. Supaya sewaktu kami menerima api pengujian, kami akan terlihat murni, tulus. So when the fire has to come upon us to test us, we'll be found clean, pure, sincere. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan selalu menolong. Semua masing-masing dari kita mengalami kesulitan ya, dan kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita melihat kesulitan kita dalam kacamata Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau menyerahkan semua hasil dari pengalaman ini ke dalam tangan Tuhan saja dan dalam kasih Tuhan. We're all facing hardship today. We all need God's help. Let us see what we experience in God's lenses. We ask for God's help not for our selfish ambitions, but for His glory. May we surrender all the outcome in God's hand and His grace. Mari kita nyanyikan Tuhan selalu menolongku. Mari kita bangkit berdiri. Akan
rasuli. We're going to recite the Apostle Creed together. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. You may be seated. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Randy berjudul Berkat Kemurahan. Semua tak terbatasi.
kita ada di sini karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan membawakan persembahan syukur kita pada Yesus dan Gembala kita. Saya undang Asher untuk maju ke depan. We're going to bring our offering of thanksgiving to our Jesus, our Lord and Shepherd. And He already blessed us with many, ya. Saya meminta kesediaan Pak Hadi untuk membawa doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi Bapa, kami ingin menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang dengan tiada kurang suatu apapun ke dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena doa kami yang singkat ini kami ajarkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Persembahan syukur akan diiringi oleh piano dan praise team. Grace that is greater than all our sins. Seperti yang tadi kita dengar dari Bapak Pastor Paul, ya, kita mau memulai keputusan kita with God's grace. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's Mount. That's where the blood of the Lamb was shed.
berkat Tuhan, let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Mari kita baca pengumuman. The English version will be on the monitor. Pengumuman pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini. Pengumuman kedua, hari ini adalah latihan paduan suara. Pengumuman ketiga, sehabis makan siang akan ada latihan angklung untuk saudara yang mau belajar main angklung, yang dipimpin oleh saudara Thomas Adijaya, bertempat di ruang kebaktian di sini. Saudara bisa menghubungi saudara Thomas untuk keterangan lebih lanjut. Yang keempat, minggu depan gereja akan merayakan, belum, 2 minggu lagi, berarti dengerin ya. Gereja akan merayakan Hari Ibu pada Minggu 14 Mei. Akan ada mariachi band dan taco stand. Saudara bisa mengundang teman-teman dan keluarga untuk hadir. Yang kelima, terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang satu lagi saya mau tambahkan, sehabis kebaktian, Moms in Prayer akan berkumpul di Sunday School Room yang ada tempat piano. Kita ingin mendoakan anak-anak kita dan sekolah mereka dan juga yang sudah kerja ya. Semua mothers diundang. Dan terakhir, selamat datang bagi saudara yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Kami mau mengucapkan selamat datang, kiranya bisa berdiri dan memperkenalkan diri. We want to welcome those who come here for the first time. Maybe you can stand up and maybe introduce yourself and say your name. Udah pernah datang ya. Selamat datang lagi semuanya. Oke, selamat ulang tahun untuk Sigit Primanto, Marina Cahyadi, Kasih Mei, Papi Tercua, happy birthday, 5 Mei. Kehadiran minggu lalu, persembahan minggu lalu, dan pelayanan minggu depan tercantum di bulletin, tolong diperhatikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah hari ini dengan firman dan puji-pujian dengan iman yang baru. Our Father in heaven, thank you Lord for the new blessings, abundant blessing that you pour today through your words, through the praise and the faith, the new faith that we have today. Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati fellowship kami sehabis ini. Lord, please bless our fellowship. Berkati orang-orang yang sudah mempersiapkan makanannya juga. Lord, please bless those who already prepared the food as well. Biarlah semua perkataan dan perbuatan kami hanya boleh memuliakan nama Tuhan saja dan membangun satu sama lain. Lord, please remind us that everything that we say and do today
will be a blessing for each other and edifying and building each other up. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah usai. Selamat datang. Selamat datang juga. Mari. Hah?